Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan topik 2, yaitu sejarah pasar modal Indonesia dan otoritas jasa keuangan. Sejarah perkembangan pasar modal Indonesia sudah ada sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Tujuan menghimpun dana. Pasar modal Indonesia dibagi menjadi 5 zaman, yaitu 1. Zaman penjajahan, 2. Zaman Perang Dunia II, 3. Zaman Orde Lama, 4. Zaman konfrontasi, 5. Zaman Orde Baru. 1. Zaman penjajahan. Di Indonesia resmi diawali dengan didirikannya Koninginford de Ovittendhendel di Jakarta tanggal 14 Desember 1912. Tercatat perusahaan yang mencatatkan efeknya sekitar 250 perusahaan, dan di Surabaya tanggal 11 Januari 1925. 2. Zaman Perang Dunia II. Terjadi gejolak politik di Eropa mempengaruhi perdagangan di Indonesia, dan tidak bergantungan bursa efek di Surabaya dan di Semarang ditutup. Dipusatkan di Jakarta. Tanggal 10 Mei, bursa efek di Jakarta juga ditutup. Perang Dunia II. Perdagangan efek di Indonesia dihentikan. Tanggal 1 September 1951, keluar Undang-Undang Darurat Nomor 13 tentang bursa. Bursa efek kembali sampai tahun 1958 terhenti. 3. Zaman Orde Lama didahului dengan terbitnya Undang-Undang Darurat Nomor 13 tanggal 1 September 1951 yang ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang bursa. Pemerintahan RI membuka kembali bursa efek di Jakarta pada tanggal 31 Januari 1952 setelah dihentikan selama 12 tahun. Adapun penyelenggaraan yang diserahkan kepada Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek (VVUE) yang didirikan dari 3 bank negara dan beberapa makuler efek lainnya dengan Bank Indonesia sebagai penasehat. Sejarah itu bursa efek berkembang dengan pesat, meskipun efek yang diperdagangkan adalah efek yang dikeluarkan sebelum Perang Dunia II. 4. Zaman konfrontasi. Hal ini diakibatkan politik konfrontasi yang dilancarkan pemerintahan RI terhadap Belanda hingga mengganggu hubungan ekonomi kedua negara dan mengakibatkan banyak warga negara Belanda meninggalkan Indonesia. Kemudian disusul dengan instruksi dari Badan Nasional Perusahaan Belanda, BANAS, pada tahun 1960, yaitu larangan bagi Bursa Efek Indonesia untuk memperdagangkan semua efek dari perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia, termasuk semua efek yang bernominal mata uang Belanda, makin memperparah perdagangan efek di Indonesia. Penurunan ini mengakibatkan nilai norma saham dan obligasi menjadi rendah sehingga tidak menarik lagi bagi investor. 5. Zaman Orde Baru. Tanggal 10 Agustus 1997, Presiden RI resmi membuka kembali pasar modal di Indonesia. PT Semen Cibinong, Bursa Efek berkembang. Pemerintahan memberikan kemudahan tentang pelaksanaan bursa efek. Tanggal 13 Juli 1992, BEJ diwetenisasikan menjadi PT BEJ. Beralihnya fungsi Bapam menjadi Badan Pengawasan Pasar Modal. Tahun 1995 disusun Undang-Undang Nomor 8 tentang Pasar Modal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Jud Selianus, NIM 18008345. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal modern. Yang pertama ada Jakarta Automated Trading System atau JATS yang berdiri pada tanggal 22 Mei 1995 oleh BEJ. Nah, implementasi komputerisasi atau otomasi sistem perdagangan atau JATS atau Jakarta Automated Trading System dipusatkan pada sistem konversi dari manual ke sistem komputerisasi. Nah, kemudian pengembangan implementasi JATS terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama ada implementasi perdagangan tanpa market atau scriptless trading yang terintegrasi dengan sistem clearing dan penjaminan.
Nah, yang kedua ada pengembangan sistem perdagangan jarak jauh atau remote trading. Dengan sistem ini anggota dapat menikmati fasilitas seperti dapat secara langsung mengakses JATS dari kantornya sendiri. Nah, kemudian BEJ dengan sistem JATS telah menerapkan dan menjalankan perannya secara maksimal dari sisi perdagangan. Nah, perdagangan sendiri telah berjalan secara otomatis dan berlangsung secara cepat seiring dengan perubahan wujud saham dari warkat ke non-warkat alias tanpa fisik saham, dan prosesnya pun lebih singkat, efisien, dan mengurangi berbagai risiko yang ada. Kemudian ada Survey Information dan Automate Remote Trading atau SMART. Untuk mengantisipasi jumlah anggota bursa efek dan meningkatnya bursa efek Surabaya, maka pada tanggal 10 Maret 1997 BES menerapkan sistem otomatisasi yang disebut dengan Surabaya Market Information dan Automated Remote Trading atau SMART. Nah, sistem ini diintegrasikan dengan sistem JATS di BEJ dan sistem KDEI atau Clearing Deposit Effect Indonesia untuk penyelesaian transaksi. Nah, kemudian ada pasar modal syariah. Nah, indeks saham syariah ini bernama Jakarta Islamic Index atau JII. Nah, indeks ini memperdagangkan saham-saham perusahaan dengan ketentuan antara lain operasinya tidak bertolak belakang dengan syariat Islam dan kinerja perusahaannya terbilang baik. Kemudian saham-saham yang diperdagangkan di pasar modal JII yaitu saham yang tidak menjual minuman keras, tidak menjual makanan non halal, yaitu tidak lembaga keuangan atau lembaga keuangan profesional, tidak perjudian, senjata, hotel, dan pornografi. Kemudian ada struktur pasar modal di Indonesia. Yang pertama yaitu struktur pasar modal dipimpin langsung Menteri Keuangan. Bawahnya ada Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam LK. Kemudian di bawahnya ada Bursa Efek, ada LKP dan LPP. Kemudian ada perusahaan efek yang terdiri dari penjamin emisi, perantara perdagangan efek, manajer investasi, penasihat investasi, dan pemeringkat efek. Kemudian ada lembaga penunjang yaitu Biro Administrasi Efek, bank kustodian, wali amanat. Kemudian ada profesi penunjang yaitu akuntan, konsultan hukum, penilai, dan notaris. Kemudian sampingnya ada modal yaitu domestik dan asing. Kemudian ada emiten, ada perusahaan publik dan reksadana. Kemudian struktur pasar modal yang kedua yaitu dipimpin oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Di bawahnya ada Bursa Efek yaitu lembaganya Bursa Efek Indonesia atau B. Kemudian ada lembaga clearing dan penjaminan, ada Clearing Penjaminan Efek Indonesia KPI. Kemudian ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, lembaganya yaitu Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Kemudian di bawahnya ada perusahaan efek terdiri dari penjamin emisi, perantara perdagangan efek, dan manajer investasi. Kemudian ada lembaga penunjang, ada Biro Administrasi Efek, ada bank kustodian, wali amanat, dan pemeringkat efek. Kemudian ada profesi penunjang, ada akuntan, notaris, penilai, dan konsultan hukum. Kemudian ada pemodal domestik dan asing. Kemudian ada emiten, ada perusahaan publik, dan ada reksadana. Nah, sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Ferdiansyah Parianto, NIM 2017008367. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK adalah lembaga keuangan yang berdiri secara independen atau berdiri sendiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tanpa ada campur tangan dari pihak lain, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang.
Lalu OJK juga mempunyai visi dan misi. Untuk visinya sendiri, untuk visi OJK adalah menjadi lembaga industri jasa keuangan yang terpercaya dan dapat menjadi pilar perekonomian. Lalu dapat pula mewujudkan kesejahteraan. Untuk misinya, OJK mempunyai misi mewujudkan perekonomian yang teratur, di mana itu meliputi aturan, lalu aturan pengawasan dan perlindungan untuk industri jasa keuangan yang sehat. Nah, lalu kita beralih ke fungsi OJK. Fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengawasan dan pengaturan pada industri jasa keuangan yang terintegrasi. Contohnya adalah seperti perbankan, terus pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank. Nah, itu yang mengawasi adalah OJK. Lalu tugas OJK. Tugas OJK adalah menetapkan peraturan dan pelaksanaan undang-undang. Yang kedua, menetapkan undang-undang pada sektor jasa keuangan. Lalu yang ketiga, menetapkan kebijakan pengawasan kegiatan jasa keuangan. Nah, yang terakhir adalah wewenang OJK. Wewenang OJK yang pertama adalah pengaturan dan pengawasan mengenai perbankan. Lalu yang kedua adalah pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. Yang ketiga, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank. Nah, yang keempat adalah pemeriksaan bank. Jadi untuk perbankan itu pemeriksaan yang memeriksa adalah OJK, karena bukan Bank Indonesia tetapi malah OJK. Karena itu adalah emang lembaga yang mengawasi perbankan yang ada di Indonesia. Sekian, untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Kutaga Mahasiswa Hermawan Hingga, NIM 2018-00837. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan di sini wewenang OJK terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yaitu yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai perbankan ke lembaga bank. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. Yang ketiga, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank. Dan yang terakhir, keempat, pemeriksaan bank. Dan sedangkan untuk melaksanakan tugas pengaturan OJK mempunyai wewenang juga. Yang pertama, menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang tentang OJK UU Nomor 21 Tahun 2011. Dan yang kedua, OJK menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang ketiga, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang keempat, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Dan yang kelima, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Keenam, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pemerintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang ketujuh, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengolahan statuter pada lembaga jasa keuangan. Yang ke-8, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menata usaha kekayaan dan kewajiban. Dan yang terakhir, ke-9, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan keputusan. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan keputusan peraturan perundang-undangan di sekitar jasa keuangan. Dan OJK mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan. Dan di sini OJK mempunyai wewenang untuk melaksanakan pengawasan tersebut. Yang pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap jasa keuangan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutifnya. Yang ketiga, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan pelaku dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagai dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang keempat, memberi perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. Kelima, melakukan penunjukan pengulangan statuter. Yang keenam, menetapkan penggunaan pengulangan statuter. Yang ketujuh, menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di jasa sektor keuangan. Yang ke-8, yang terakhir ini, memberikan dan mencabut izin usaha, izin perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan,
persetujuan dan pendapatan pembubaran dan penetapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan di sini saya terakhir akan menjelaskan nilai OJK. Nilai OJK yaitu integrasi, sinergi, visioner, inklusif, profesionalisme, dan satu sama lain itu bersinambung. Terima kasih.